Menurut kalian, apa sih bedanya kripto, NFT, dan blockchain? Nah, pada video kali ini kita akan bahas lebih lanjut contoh-contoh blockchain yang populer, diperbincangkan, dan beberapa produk yang digunakan di industri saat ini. Sebelum itu, apakah kalian sudah menonton video saya sebelumnya yang berjudul Pengenalan Blockchain untuk Pemula? Kalau belum, kalian bisa klik di kanan atas saya karena di video tersebut terdapat penjelasan mengenai cara kerja blockchain secara sederhana. Aplikasi blockchain sebenarnya sudah dimulai sejak 2009 ketika Satoshi Nakamoto mulai merilis Bitcoin. Tidak hanya di bidang finance dan banking, blockchain juga sudah diterapkan di berbagai sektor seperti sektor perdagangan, hukum, layanan kesehatan, oil and gas, energi, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan mulai bahas beberapa use case blockchain yang sangat populer diperbincangkan. Let's start! Perkembangan teknologi membuat segala hal mengalami perubahan. Misalnya dalam hal bertransaksi, saat ini kita tidak harus menggunakan uang cash dalam membeli sesuatu. Sebagian besar, transaksi belanja yang kita gunakan menggunakan uang dalam bentuk digital seperti kartu kredit, e-wallet, dan masih banyak lagi. Beberapa penerapan blockchain yang banyak digunakan, pertama adalah cryptocurrency. Penerapan blockchain banyak digunakan untuk metode pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Berdasarkan data artikel Computer World pada Desember 2021, penggunaan blockchain sebagai cryptocurrency ini dapat menghemat biaya hingga 8-12 miliar dolar dalam 1 tahun. Cara kerja cryptocurrency dapat juga dikatakan seperti mata uang yang dimiliki oleh beberapa negara di dunia. Untuk menentukan nilai mata uang, masing-masing negara apabila harus ditukarkan satu sama lain, harus melalui data yang dimiliki dari bank antar negara terlebih dahulu. Sedangkan dalam cryptocurrency, harga sebuah aset dapat ditentukan oleh penyedia aset dan pembeli secara langsung, tanpa melalui perantara pihak ketiga. Kedua, smart contract. Smart contract adalah sebuah program otomatis yang dirancang dalam blockchain untuk mempertemukan sebuah data pada kondisi tertentu. Smart contract digunakan di berbagai industri, salah satunya adalah NFT. NFT mempertemukan berbagai macam seniman dengan kolektor karya seni. Melalui marketplace NFT atau tempat jual beli NFT, seniman dapat langsung menjual produknya pada kolektor karya seni di seluruh dunia. Bahkan NFT memberikan hak milik dari setiap karya seni yang dibeli secara otentik. Selain itu, bentuk smart contract lainnya seperti IBM Food Trust, di mana layanan yang menyediakan informasi mengenai persediaan bahan makanan dari seluruh dunia. Penggunanya dapat mengetahui kondisi, jumlah, dan akses lokasi untuk bahan makanan yang berkualitas. Dalam supply chain, data-data seperti jumlah, kondisi, dan tempat untuk mengakses suatu produk sangat krusial dan banyak memakan waktu karena melibatkan banyak pihak. Namun, dengan blockchain, dapat mempertemukan produsen dengan konsumen makanan secara langsung melalui berbagai platform yang menggunakan sistem smart contract. Ketiga, digital voting. Digital voting atau pemungutan suara digital melalui blockchain dapat memberikan banyak manfaat bagi negara-negara maupun organisasi yang menggunakan sistem pemungutan suara untuk menentukan keputusan ataupun melakukan pemilihan pemimpin. Sebelumnya, voting dilakukan dengan metode konvensional, dengan menggunakan kertas dan menghabiskan banyak biaya untuk kertas yang digunakan, dan proses distribusi juga akan memakan biaya yang sangat besar. Blockchain memberikan solusi berupa sistem yang dapat mengumpulkan dan menyimpan data yang dapat diakses oleh semua orang sehingga menjadi lebih transparan serta tidak bisa diubah atau diretas oleh siapapun. Perusahaan asal Swiss bernama Agora sedang menyempurnakan proyek yang mereka di bidang digital voting ini. Dengan digital voting melalui blockchain dapat menghemat biaya, waktu lebih efisien karena di dalam sistem ini dapat memastikan pengguna yang melakukan voting tanpa melanggar privasi dari pengguna dengan tidak memasukkan informasi sensitif untuk melakukan voting, memberikan keamanan dari serangan malware atau virus pada perangkat elektronik yang digunakan oleh pengguna, dan memastikan data voting tidak tercampur dengan data yang tidak berhubungan dengan voting yang dilakukan. Keempat, rekam medis elektronik atau electronic medical record. Di dalam bidang kesehatan, blockchain juga dapat membantu dalam menyimpan data dan memberikan dokter hingga perawat akses informasi mengenai riwayat medis dari pasien secara keseluruhan dalam satu platform. Data yang tersimpan di dalam blockchain dapat disimpan lebih aman, bersifat permanen, tidak dapat diubah-ubah, dan tidak akan tercampur dengan data antar pasien lainnya. Manfaat yang diberikan blockchain ini dapat menghemat waktu dalam melakukan pengecekan medis dari pasien dibandingkan dengan metode terdahulu di mana data riwayat medis masih terpisah-pisah untuk masing-masing perawatan yang dijalani oleh pasien.
Kelima, Smart Odometer. Odometer adalah penampil jumlah jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan dari awal digunakan. Banyak kasus penipuan mobil dengan mengganti jumlah jarak yang ditampilkan pada odometer dan kasus paling sering terjadi pada mobil. Untuk mengurangi masalah ini, maka odometer bisa diganti dengan Smart Odometer yang dapat terkoneksi dengan internet dan menyimpan data jarak tempuh pada blockchain. Data masing-masing kendaraan menjadi lebih aman dan terpercaya. Masih banyak lagi use case blockchain dalam bentuk platform dan aplikasi saat ini. Menurut kalian, mana platform blockchain yang paling menarik? Boleh share di kolom komentar ya, agar nanti bisa kita kupas tuntas di video selanjutnya. Saya merekomendasikan teman-teman bergabung ke komunitas Indonesia Blockchain Society atau disingkat IBS yang ada di kolom deskripsi, di mana nantinya teman-teman bisa diskusi bersama saya atau member lainnya untuk membahas seputar teknologi blockchain. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya. Tetap stay tune terus di channel ini karena akan ada semakin banyak video-video menarik lainnya seputar blockchain.